Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video tentang paparan dari buku kerja untuk studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah untuk PPK tipe C 2024. Standar kompetensi PPK tipe C ada 3 di sini adalah pertama jenis kompetensi berupa melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah level 2. Kemudian yang kedua adalah jenis kompetensinya mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah level 2 dan yang ketiga jenis kompetensinya mengelola pengadaan barang jasa secara swakelola level 2. Skenarionya, Dinas Kesehatan di Kota X tahun 2024 akan melakukan kegiatan berupa penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang akan dilakukan di 10 kecamatan. Pemecatan A, B, C, D, F, G, H, I, J dengan jumlah masing-masing kecamatan ada yang 100 orang, 150, 150 dan total dari seluruh kecamatan ada 2.100 orang. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara swakelola yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024 dan dilakukan selama 1 hari dengan melibatkan Ikatan Bidan Indonesia atau disingkat IBI. Sedangkan tugas kita adalah sebagai PPK di Dinas Kesehatan Kota X tersebut. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara swakelola pada tanggal 18 Mei selama 1 hari dengan melibatkan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swakelola tersebut yang meliputi 1 tim persiapan, itu ada ketuanya Yoga Firmansyah, kemudian anggotanya ada Novi Ramandani dan Lisa Nurbaiti. Adapun tim pengawas adalah Dani Seswandi selaku ketua, Beni Setiawan anggota dan Sinta Nurhayati selaku anggota. Nah, adapun dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia telah menetapkan untuk tim pelaksana swakelola tersebut yaitu Okta Hendriansyah selaku ketua, kemudian Dewi Handayani menjadi anggota dan Di Kartoni sebagai anggota. Dalam kegiatan tersebut dibutuhkan kegiatan pengadaan melalui penyedia. Yang pertama, penyedia jamuan untuk kegiatan berupa snack dan makan siang untuk ibu hamil selaku peserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran yang berasal dari DPA, Dinas Kesehatan Kota X, yaitu sebesar 140 juta. Yang kedua, pengadaan jasa konsultansi perorangan untuk pembuatan modul tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. PPK Dinas Kesehatan Kota X yang dibantu staf telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis pasar yang diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia, serta KAK jasa konsultansi perorangan tersebut. Informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, penyediaan jasa catering, makan dan minum. Kualitas makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat berisi nasi 100 gram, sayur kuah, lauk hewani, ikan, ayam, sapi secara bergantian ya. Ya, halal minimal beratnya adalah 100 gram. Kemudian lauk nabati, tahu, tempe, bakwan, sayur perkedel dan juga ada buah, ya, pisang atau jeruk atau semangka. Adapun snacknya terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus. Serta ada air mineral ukuran 300 ml. Kemasannya berupa box yang tahan air. Yang kedua, pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan sebelum jadwal snack. Jadi 30 menit sebelum jadwal makan siang, nasi harus sudah datang. Demikian juga 30 menit sebelum jadwal tea break, sebelum jadwal pembagian snack, harus sudah datang. Snack pagi dibagi jam 10 dan makan siang adalah jam 12. Kemudian syarat yang ketiga, 1 orang petugas catering standby saat pembagian snack maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan, yaitu sebanyak 10 kecamatan. Hal ini untuk memastikan tentang kalau ada hal-hal yang kurang sesuai agar panitia bisa langsung berkomunikasi dengan pihak penyedia. Informasi standar satuan harga tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur untuk makan minum adalah nasi kotak itu harganya 50.000 per porsi, kemudian untuk snack yang berisi 3 dan ditambah air mineral itu adalah 25.000 per porsi. Adapun kalau dilihat dari informasi kontrak tahun sebelumnya yaitu 2023 adalah untuk nasi kotaknya 44.000 per porsi. Sedangkan untuk snacknya isi 3 snack tambah air mineral itu adalah 22.500 per porsinya. Ini harga tahun sebelumnya. Kemudian ketika dilihat di e-katalog atau katalog elektronik dan juga di searching di toko daring, ada beberapa penyedia yang mendekati atau setidaknya masuk kategori. Yang pertama CVA itu untuk nasi kotaknya 50.000, adapun untuk snack dan airnya 25.000. Dan CVB nasi kotaknya 45.000, adapun snacknya dia 28.000. Sedangkan untuk CVC nasi kotak 55.000 dan snack beserta air mineralnya adalah 25.000. Nah, dengan catatan harga tersebut sudah termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan, pelayanan petugas catering dan juga ongkos kirim. Artinya harga bersih sudah diterima. Selain itu, ada penawaran dari pelaku usaha di kota X yang tidak terdaftar di e-katalog dengan harga yang lebih murah. CVD nasi kotak 45.000, adapun untuk snack dan air mineralnya 20.000. Sedangkan CVE
nasi kotak 40.000 dan snack dan air mineralnya adalah 20.000. Dan catatan harga sudah termasuk pemenuhan kewajiban pajak, pelayanan petugas catering dan juga ongkos kirim. Ada petugas yang harus dilakukan oleh PPK. Ada beberapa tugas. Yang pertama, untuk jenis kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini ada 4 tugas. Yang pertama, melengkapi lampiran 3 yang sudah disediakan oleh LKPP, kemudian melengkapi lampiran 4, lampiran 5, dan lampiran 2. Baik, kita mulai dari lampiran 3. Tugas pertama, untuk jenis kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu melengkapi lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah form identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering untuk jamuan rapat melalui penyedia. Di dalam formulirnya sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Yang pertama adalah macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Jawabannya yaitu jasa penyedia catering. Kemudian pertanyaan kedua, apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut? Menunjang, ya, jawabannya menunjang kegiatan penyuluhan pencegahan stunting. Dan pertanyaan ketiga, target dan sasaran yang diharapkan untuk kegiatan ini, targetnya adalah tersedia menu makan dan juga minum sesuai dengan schedule. Dan kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan atau dilaksanakan? Maksimal 30 menit sebelum jadwal pembagian sarapan ataupun makan siang. Siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lain tersebut? Yaitu Ikatan Badan Bidan, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain? Ya, ada. Indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya ya, yaitu berupa penggabungan penyedia snack dan penyedia makan siang. Karena sejatinya ini kan sebenarnya 2 penyedia ya yang berbeda. Biasanya tidak selalu penyedia makan itu sekaligus penyedia snack, tapi ada kalanya bisa digabung, dikonsolidasikan, dijadikan satu. Ada yang memang sanggup melakukan itu. Apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Tidak, ini kegiatannya tidak bersifat rutin ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan jasa lainnya tersebut? Nah, 1 hari sudah cukup. Terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat? Ya, ada tadi ya, sudah kita display di e-katalog ada, yang di luar e-katalog juga ada. Berapa tenaga yang diperlukan untuk mengadakan jasa lain tersebut? 2 pelaku usaha, yaitu pelaku usaha catering makan dan pelaku usaha snack atau kudapan. Nah, perkiraan biaya kalau kita ikut yang ketetapan harga dari gubernur, ya, tadi kita lihat nasi kotaknya 50.000, total seluruh peserta ada 2.100, berarti 105 juta. Kemudian
Kalau diberikan snacknya pagi dan sore berarti pagi 52.500.000, sore juga demikian halnya. Adapun total keseluruhan adalah mencapai 210 juta. Tapi kalau snacknya hanya diberikan sekali saja pada pagi berarti totalnya hanya 157.500.000 rupiah. Baik. Untuk tugas yang kedua yaitu melengkapi lampiran 4 berupa form spesifikasi teknik pengadaan jamuan rapat. Untuk spesifik teknis pengadaan jasa catering jamuan rapat penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, yang pertama harus kita isi tentang latar belakang dalam rangka mencegah stunting bagi ibu hamil di Kota X. Dinas Kesehatan Kota X berencana akan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting yang disampaikan pada ibu hamil di 10 kecamatan. Yang jumlah keseluruhan ibu hamilnya itu ada 2.100 orang. Untuk rinciannya tadi sudah kita sampaikan di awal. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 1 hari secara serentak menyebar di kecamatan masing-masing. Hal ini kenapa dilakukan di kecamatan masing-masing, tidak dijadikan satu tempat, adalah untuk memudahkan bagi ibu hamil agar tidak terlalu jauh antara lokasi acara dengan tempat tinggalnya, karena dilakukan di kecamatan masing-masing. Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kota X melibatkan Ikatan Bidan Indonesia untuk diamanai sebagai pelaksana kegiatan. Mengingat kegiatan ini dilaksanakan seharian, maka diperlukan konsumsi untuk menunjang kelancaran dari kegiatan tersebut, yaitu berupa snack dan makan siang. Dalam hal ini perlu adanya tenaga profesional, yaitu pelaku usaha yang bergerak di bidang penyedia snack untuk sarapan dan juga pelaku usaha untuk penyedia menu makan siang. Maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut, pertama maksudnya adalah melakukan pengadaan jasa catering jamuan rapat kegiatan adalah agar kebutuhan sarapan dan juga kebutuhan makan siang peserta tersedia sesuai skedul, yaitu setengah jam atau 30 menit sebelum jadwal istirahat dan sebelum jadwal pembagian snack. Tujuan menunjang kegiatan penyuluhan pencegahan stunting di Kota X dan menyediakan menu sarapan dan juga menu makan siang. Nama satuan kerja yaitu Dinas Kesehatan Kota X. Nah, pejabat pengadaan untuk diisi nama pejabatnya, pangkat, golongan, nomor induk dan juga jabatannya. Alamat, ini alamat pejabat pengadaan diisi. Kemudian sumber dana. Nah, sumber dana dalam kegiatan ini adalah dibiayai dari APBD DPA tahun 2024 sebesar 140 juta. Sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 1 hari. Lingkup pekerjaannya, spesifikasinya harus memuat kualitas, kuantitas, waktu, dan layanan. Pertama, spek teknis untuk nasi kotaknya, nasi satu volumenya 100 gram, sayurnya 1 bungkus, kemudian lauk hewani 100 gram, lauk nabatinya 1 buah, kemudian buahnya 1 potong. Untuk kudapan atau snacknya, roti atau bolu
1 buah, gorengan 1, kemudian kue 1. Air mineralnya 300 ml. Nah, waktu pengiriman yaitu 30 menit itu maksimal. 30 menit sebelum jadwal makan siang atau setengah jam ya. Adapun untuk penggunaan boxnya, box makanan harus nanti air untuk tamika, untuk snacknya ataupun kotak untuk nasi. Diutamakan menggunakan produk dalam negeri serta mendahulukan produk dari UMKK. Paling bawah tanda tangan, kota, tulis kotanya, tanggal, bulan, dan tahun, tinggal tanda tangan oleh BPK. Tugas yang ketiga yaitu melengkapi lampiran 5 berupa form harga perkiraan sendiri atau HPS. Pengadaan jasa catering, jamuan, rapat kegiatan, penyuluhan, pencegahan stunting pada ibu hamil. Di kertas kerja penyusunan HPS, pengadaan jasa catering, jamuan, rapat kegiatan, penyuluhan, pencegahan stunting pada ibu hamil. Komponennya ada nasi kotak, ada snack pagi, snack sore. Jumlahnya seluruhnya sama ya, karena kan pesertanya ada 2.100, kemudian satuannya adalah porsi. Harganya tadi nasi kotak, kalau kita lihat di SK Gubernur tentang standar satuan harga adalah 50.000, kemudian kalau di totalnya kalau 2.100 kali 50.000 berarti 105 juta. Untuk pengadaan barang saat ini diutamakan menggunakan e-katalog ya. Diutamakan menggunakan e-katalog dengan catatan harga yang ada di e-katalog sudah sesuai dengan harga pasar ataupun sesuai dengan ketetapan KLPD, Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah. Nah, untuk snacknya 25.000 sesuai yang ada di e-katalog tadi penyedia A, dan juga sesuai dengan SK Gubernur standar satuan harga. Informasi data yang digunakan untuk menyusun harga perkiraan adalah yang pertama harga pasar setempat, dan yang kedua harga satuan barang atau jasa yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah harga satuan barang atau jasa yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang empat adalah harga dan barang barang atau jasa sejenis dengan kontrak yang pernah dilaksanakan. Yang kelima adalah harga setelah diskon, jika ada diskon. Yang dihitung itu harga netnya. Dan yang keenam, menghitung inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan, dan kurs harga tengah Bank Indonesia. Yang ketujuh, hasil perbandingan harga dengan kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang dilaksanakan. Yang kedelapan, perkiraan harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana ketika kita menggunakan konsultan. Kemudian yang kesembilan, informasi harga satuan luar negeri untuk khusus tender atau seleksi internasional. Yang terakhir, yaitu informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tata cara penghitungannya, yaitu kita lihat harga satuan barang atau jasa yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Nah, kita lihat di sana berapa harganya, kemudian kita lihat di e-katalog mana penyedia yang memenuhi kriteria speknya, kriteria penyedianya yang
kriteria harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah atau kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Kemudian kita juga harus lihat harga pasar setempat, jangan sampai harga yang ada di e-katalog terlalu tinggi. Ketika terlalu tinggi, kita harus lakukan menawar, negosiasi istilahnya. Kalau negosiasi untuk masalah harga supaya disesuaikan dengan harga setempat sehingga tidak terlalu tinggi. Tapi kalau sudah sesuai ya sudah, berarti intinya adalah e-katalog dijadikan acuan untuk pemilihan pertamanya, dan tentu penyesuaian dengan anggaran. Nah, tugas yang terakhir yaitu melengkapi lampiran 2 berupa KAK, kerangka acuan kerja, jasa konsultansi perorangan untuk penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Nah, ini adalah KAK atau kerangka acuan kerja untuk jasa konsultasi perorangan, penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Yang pertama berupa latar belakang tentang penyusunannya, kenapa kita menggunakan jasa konsultan. Nah, tentu agar modul yang digunakan itu sesuai dengan standar. Karena itu kita libatkan jasa konsultansi yang ahli, yang untuk bisa mencapai sasaran yang maksimal dan juga kesamaan materi yang diterima oleh peserta. Maka pemerintah Kota X di dalam membuat modul latihannya melibatkan konsultan tenaga ahli gizi yang sudah berpengalaman. Tujuan dari kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil adalah pertama penyamaan materi di beberapa lokasi, karena dilakukan di beberapa lokasi tentu perlu standarisasi ya. Yang kedua, standarisasi pelaksanaan program pencegahan stunting, dan yang ketiga adalah supaya ada panduan baku berupa modul yang bisa dijadikan pegangan oleh peserta dan juga pemateri. Ruang lingkupnya dari kegiatan pengadaan jasa konsultan perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini, pertama penyusunan metode pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Yang kedua, penyusunan prosedur memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Jadi dibuatkan prosedurnya. Kemudian penyusunan modul berbentuk berupa prosedur mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah. Kemudian yang keempat, penyusunan prosedur untuk memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Kualifikasi dari konsultan, tenaga konsultan yang akan diajak yang bisa diajak bersama dalam hal ini adalah pertama pendidikan minimal S1 ahli gizi. Dan yang kedua memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Tanggung jawabnya dan juga tugasnya, tugas konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan kontrak dan ruang lingkup sesuai yang tertuang dalam kerangka acuan kerja ini. Ada bertanggung jawabnya, peserta perorangan tanggung jawab pada penyedia jasa, tanggung jawab pada Kepala Dinas Kesehatan Kota X melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota X sebagai penanggung jawab kegiatan. Adapun penerima manfaat ini secara khusus adalah ibu hamil di Kota X
serta anaknya dan secara umum adalah seluruh masyarakat. Output, adapun output yang harus dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk modul bahan penyuluhan pencegahan stunting dan laporan akhir pelaksanaan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Waktu yang diperlukan, waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama 2 bulan. Maksudnya waktu pelaksanaan pembuatan penyusunan modul maksudnya ya. Biaya yang diperlukan adalah diambil dari atau dianggarkan untuk jasa konsultansi perorangan penyusunan modul ibu hamil Kota X adalah sebesar 30 juta menggunakan anggaran DPR Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Nah, paling bawah tulis Kota X, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian tanda tangan BPK. Nah, begitulah dari penjabaran untuk tugas 1 ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang dianggap kurang pas, silahkan untuk memberikan komen positifnya untuk koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.